Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ada banyak ya masuk kepada saya komentar, khususnya email ya. Bang, lagi heboh nih Hizbullah katanya gitu ya. Bahas dong. Bahkan saya lihat ada di komentar tuh ya. Bahas gitu ya saudaraku. Oke lah sahabat yang terkasih ya. Saya ini lagi di perantauan sahabat. Jadi saya ada sedikit baca-baca, jadi di mana saya tidak bisa buka ya saudaraku ya secara apa data-datanya, tapi saya cobalah bahas sedikit demi sedikit bagaimana kejadian ini saudaraku sepengetahuan saya. Jadi memang kabarnya di Libanon terjadi ledakon ya. Saya plesetkan ya bahasa-bahasanya yang beresiko terkena pelanggaran YouTube sahabat ya. Terjadi ledakan karena pager. Nah, beberapa video saya lihat, bahkan ada konten saya lihat, banyak yang salah mengerti tentang pager ini, sahabat. Jadi kan pager ini tulisannya pager gitu ya, pager. Jadi ada yang mengatakan, wow, Israel biadab, bikin pagar-pagar meledakkan. Dikiranya pagar-pagar itu loh, pagar-pagar rumah, pagar-pagar apa gitu ya. Dikiranya begitu, sahabat yang terkasih ya. Jadi mungkin mereka ini bukan orang lama ya. Kalau orang yang hidup di tahun 80-an tahun 90-an lah sahabat ya, pasti tahu pager sahabat. Ada lagunya itu dari Sweet Martabak. Didit didit pagerku berbunyi, didit didit begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin resah, kadang bikin marah, kadang bikin senang. Oh, nggak salah gitu ya, dari Sweet Martabak itu pesta rap. Ada yang lagunya bosan di rumah sendirian, papa mama pergi arisan. Tuh satu album nggak salah dengan yo 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 enek wong Jowo patunya masih ijo bertemu cewek matre cewek matre nggak ada otaknya. Itu saudaraku ya. Jadi Sweet Martabak ini punya album atau punya lagu yang judulnya Pager. Didit didit pagerku berbunyi, didit didit begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin marah, kadang bikin resah. Nah begitulah kira-kira ya. Jadi pager itu alat komunikasi sahabat, berupa kayak pesan lah, kayak messenger atau SMS lah pada masa itu ya. Jadi orang yang menggunakan pager itu hanya orang-orang borju sahabat. Nah bahasa tahun 90-an itu borju ya, atau orang baik atau orang kaya sahabat. Kalau orang Batak, borju itu orang baik sahabat, borjunya itu katanya ya, artinya orang baiknya itu kan gitu saudaraku. Nah di zaman saya bahasa gaul borju itu orang berada sahabat. Jadi hanya orang berada yang bisa, yang mampu untuk membeli pager. Nah kita bisa kirim pesan gitu ya. Ya baterainya seingat saya dulu cepat juga lobetnya itu sahabat, tapi seru lah. Oh, kirim-kirim pesan, pengganti surat pada masa dahulu ya. Apalagi masa-masa pacaran. Gitu saudaraku ya. Nah, Hizbullah ternyata tetap menggunakan pager ini, alat komunikasi ini, untuk mereka berkomunikasi supaya tidak gampang disadap. Jadi memang handphone atau alat-alat lainnya mereka khawatirkan sahabat, mereka disadap, diketahui rahasia mereka kan gitu ya. Jadi mereka memesan 5.000 pager ke Taiwan. Dan ternyata sahabat ya, pager itu meledak gitu. Jadi ada yang berkomentar di channel saya, katanya beberapa di antara mereka tahu sudah mengantongi pager itu sahabat, meledaklah sehingga lato-latonya ikut hancur katanya. Apakah hancurnya lato-lato bang masih dapat bidadari? Gitulah komennya sahabat ya. Setahu saya kalau udah hasur lato-lato itu sahabat, tidak akan dapat bidadari lagi sahabat ya. Karena memang ada janji juga akan medikal nanti selama 70 tahun itu. Jadi bagaimana kalau bisa kita dapat hadiah medikal selama 70 tahun itu kalau sudah hasur dia sahabat? Nggak mungkin lagi bisa medikal, sudah hasur kan. Nah itu sahabat yang terkasih. Jadi memang ada 3.000 atau
2.000 lebih itu sahabat ya yang jadi korban ledakan pager tersebut. Orang-orang Libanon sahabat. Orang-orang Libanon dan pasukan Hizbullah gitu ya. Karena mereka memesan itu meledak itu pagernya semua. Meledak dan banyak korban, dan saya baca di beberapa media katanya ada 9 orang sahabat ya yang meninggoy akibat ledakan pager ini. 9 orang yang meninggoy, dan akhirnya saudaraku Hizbullah dan Libanon itu menyalahkan Israel. Kata mereka yang meledakkan itu orang Israel. Nah itulah saudaraku, mereka ini menuduh tanpa bukti, tanpa mengetahui, langsung buru-buru gitu ya. Menuduh Israel. Nah bisa saja saudaraku, namanya pager itu kan sudah tidak digunakan lagi ya. Mungkin barang-barang daur ulang zaman dahulu ya. Udah berapa puluh tahun itu sahabat ya. Zaman dahulu mungkin karena dipesan 5.000 ada dibuat lagi saudaraku. Mungkin barang-barang daur ulang ya bisa saja meledak sahabat. Banyak begitu. iPhone jadul itu di kanibal sahabat. Di daur ulang gitu ya. Di kanibal istilahnya, di apa namanya itu, dirakit-rakit sama mereka, meledak sahabat. Itu berapa itu iPhone, bahkan saudaraku yang terkasih sound system itu pernah itu lagi pesta musik itu meledak karena rakitan-rakitannya itu sahabat. Jadi memang pager ini sudah bisa dikatakan sudah punah sebenarnya. Sudah tak ada lagi orang pakai pager. Lewat handphone orang udah bisa SMS gitu ya. Lebih canggih SMS daripada pager sahabat. Pager itu kecilnya layarnya sahabat, kecil sekali, kayak lebih besar layar kalkulator sahabat, kecil sekali, barangnya pun kecil sekali, kecil segini loh. Nah itulah saudaraku yang terkasih yang membuat mereka beralasan. Jadi kalau saya menduga sih bukan Israel ya, tapi mungkin namanya barang rakitan, barang-barang zaman dahulu itu mungkin dikumpulin lagi, dipesan. Memang pernah saya lihat di Facebook ya, dicari pager lama yang mau menjual gitu ya. Nah siap menampung. Nah mungkin itulah saudaraku ya, ditampung, dibeli lagi pager itu. Nah bisa jadi itu meledak, dan tidak semua meledak sih, saya baca di media tidak semua sahabat, tapi ada ribuan lah yang meledak dari 5.000 pager yang dipesan ini sahabat. Banyak itu yang meninggoy, 9 orang yang korban katanya ya. Jadi sebenarnya itu senjata makan tuan bagi mereka. Itulah makanya ada ayat Alkitab saudaraku yang berkata jangan mengutuk Israel, dan semua bangsa lah nggak boleh kita kutuk saudaraku, harus memberkati. Jangan mengutuk sahabat Israel ya, jangan mengutuk tanah perjanjian. Jadi bisa saudaraku kena sendiri mereka. Itulah luar biasa. Tetapi begitupun saya turut ya berbelasungkawa kalau ada orang-orang korban-korban manusia yang meninggal, saudaraku, kita harus turut berduka cita sahabat. Mereka itu manusia loh saudara ya, manusia, kasihan mereka saudaraku. Nggak boleh kita ikut senang juga kalau ada orang meninggal ya. Apapun itu saudaraku, kita harus bersimpati, kita harus turut berbelasungkawa kepada mereka ini. Jadi meskipun mereka orang Libanon saudaraku yang terkasih ya, kita harus turut berduka cita. Jadi atas kejadian ini Libanon dan Hizbullah terus mencari kesalahan kepada Israel, katanya ini ulah Israel. Tetapi saya baca ada tadi di CNBC ya, katanya Israel sudah membantah itu. Tidak ada. Israel aja kaget. Kenapa kok bisa begitu ya? Nih, saya bacalah dulu sedikit sahabat ya mengenai ini. Alasan Hizbullah masih pakai pager picu ledakan dahsyat di Libanon. Nah, dari CNBC ini sumbernya sahabat ya, saya baca ya. Nah, ratusan pager meledak di Libanon pada Selasa 17 bulan 9. Nah, hanya ratusan sahabat. Dari 5.000 buah pager dipesan, itu hanya ratusan. Jadi mungkin itu kesalahan teknis ya, karena rakitan atau apa, namanya barang elektronik sahabat ya. Karena nggak ada lagi saudaraku diproduksi itu, tidak ada lagi perusahaan yang memproduksi pager sahabat. Jadi memang saya curiga itu memang barang-barang rakitan saudaraku, yang dirakit kembali ya, wajar saudaraku meledak gitu ya. Nah ratusan pager meledak, terluka, ribuan orang terluka, dan 9 korban meninggal dunia. Nah pada Februari 2024 pemimpin Hizbullah Hasan
Nasrullah menginstruksikan pasukannya untuk berhenti menggunakan smartphone. Kalau saya sih curiganya begini ya. Kenapa mereka pakai pager? Karena murah. Dulu itu mahal sahabat ya. Dulu itu mahal sekali. Tapi smartphone aja sekarang sudah murah meriah sahabat. Apalagi pager. Pager itu mungkin sangat murah ya. Mungkin dana mereka juga kurang gitu ya. Makanya menggunakan. Bayangkan kalau Hizbullah beli 5.000 smartphone. Apa enggak bangkrut sahabat? Apalagi 5.000 iPhone 15 Pro Max. Bangkrut lah sahabat ya. Di mereka ini kan ya tahulah sahabat, keuangan mereka hanya berharap dari donasi-donasi, belas kasihan, video-video merasa lagi terjolimi kan gitu ya, sebar sini-sini, orang kasihanlah saudara seimannya, lalu bantulah. Dari situnya mereka dapat dana itu sahabat ya. Nah untuk itu pejabat Hizbullah mengatakan para pasukan memutuskan meninggalkan pager. Lantas apa itu pager? Nah tadi sudah saya jelaskan sahabat ya. Masih digunakan industri kesehatan. Namun pager sejatinya masih digunakan industri kesehatan, rumah sakit dan dokter menyampaikan pesan darurat saat melakukan operasi. Jadi masih digunakan. Memang pernah saya lihat sih di rumah sakit ada kecil gitu ya. Jadi di ini saudaraku, warna hijau dia layarnya itu sahabat. Nah, kan begitu saudara yang terkasih. Nah, cara untuk menunjukkan persaudaraan bukanlah melalui retorika ujar miliar menyinggung Iran lagi. Caranya adalah dengan cara menghentikan persenjataan dan dorongan terhadap kelompok teroris, menghentikan eskalasi nuklir, menghalangi kerja badan tenaga atom internasional. Cara lainnya adalah dengan menghentikan rencana untuk menggunuh lawan politik, menghentikan pengiriman rudal dan pesawat nirawak ke Rusia, dan akhirnya menghentikan tindakan keras terhadap hak asasi manusia rakyatnya sendiri. Nah, saudara yang terkasih ya, memang ya bukan masalah menang dan kalah ini sebenarnya. Kalau masalah menang, Israel menang terus sahabat ya. Kita tahu, tetapi Israel saya rasa dan kita semua orang Kristen tidak bangga lah. Karena Israel menang terus meskipun diserang oleh negara-negara besar Arab gitu ya. Bahkan dengan pasukan yang tidak berimbang, persenjataan yang tidak berimbang jumlahnya, dan Israel tetap menang. Kita nggak perlu banggakan hal itu. Yang kita bangga bagaimana bisa damai sahabat, seperti pesan Paus dan para hamba-hamba Tuhan ya. Perdamaian itu yang penting. Itulah ajaran Kristen sahabat yang terkasih. Bukan masalah menangnya atau apanya. Kalau orang ini kan ya, bagaimana supaya hancur Israel ini. Inilah kemanusiaan bagi mereka. Kemanusiaan bagi mereka ini sahabat ya, begini. Saudara seimannya itu saudaraku harus menghabisi, memusnahkan Israel. Itulah kemanusiaan bagi mereka. Nah, kalau mereka diserang Israel, nah itu tidak kemanusiaan. Kalau mereka yang menyerang, itulah kemanusiaan itu sahabat. Memang aneh, cukup aneh saudaraku kemanusiaan di mereka ini. Kemanusiaan di mereka menginginkan kemusnahan, habis anak-anak, orang Yahudi, orang Israel, orang tua, semuanya harus musnah, bermatian semua. Itulah yang mereka inginkan kemanusiaan. Nah, kemanusiaan di kita ini harus berhenti. Perang ini harus berhenti. Bukan masalah menang kalah saudaraku yang terkasih, tetapi perang ini harus berhenti. Kita berdoa saudaraku supaya terjadi perdamaian atas semuanya ini. Ya Israel memang saudaraku ya, mereka itu kan hukum perjanjian lama ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Mereka itu bukan tidak percaya Mesias. Mereka itu sangat percaya Mesias sahabat. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Itu saja sahabat ya. Jadi makanya mereka masih menanti-nantikan Mesias itu. Bukan nggak percaya, tetapi menanti-nantikan. Oleh sebab itu sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau sampaikan, ya kita berdoalah buat Israel. Memang secara hukum pun mereka memang harus lakukan itu, harus balas. Diserang, balas. Begitu saudaraku hukum mereka. Hukum zaman perjanjian lama kan begitu saudaraku. Kitab perjanjian lama kita dengan kitab mereka itu sama saudaraku, sama. Jadi kalau saudara baca perjanjian lama, gigi ganti gigi itu memang benar. Dan mereka lakukan itu. Kalau mereka diserang, mereka akan serang lagi. Mereka tidak ada seperti ajaran Kristen, ampunilah musuhmu, tidak ada. Diserang-serang. Nah, begitu saudara yang terkasih. Jadi memang orang Israel begitu saudaraku. Tapi puji Tuhan lah, orang Israel ini kan sudah banyak zaman sekarang ini percaya Yesus sahabat.
apalagi di Amerika, di Eropa, sudah banyak sekali. Bahkan di Israel sendiri banyak loh. Orang Israel percaya Yesus. Saya pernah upload videonya kan sahabatnya, mereka ibadah aja di lapangan itu luar biasa loh. Nah, puji Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan tanggapan saya meski tidak lama. Saya akan lanjut perjalanan, mohon doanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.